Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi bab jinayat kelas 11 semester ganjil, dimana dalam hal ini kita akan membahas tentang jinayat ya, yaitu atau hukum pidana dalam Islam. Di sini ada peta konsepnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Mohon disimak baik-baik. Dimana di sini kita akan memahami terlebih dahulu pengertian jinayat, apa itu jinayat, dan nanti akan diulas juga macam-macamnya jinayat itu apa saja, dan juga terakhir kita akan membahas apa sanksi yang sudah ditentukan oleh syariat Islam tentang jinayat ini. Baik, untuk selanjutnya kita kepada pengertian jinayat. Jinayat di sini berasal dari kata jinayat ya, yang bentuk masdar dari kata janah yang artinya adalah berbuat dosa atau salah ya. Jadi di sini ketika ditinjau dari segi bahasa, jinayat ini artinya adalah berbuat dosa atau salah. Lalu kemudian secara istilah atau terminologi, di mana jinayat adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan kisos atau diat. Jadi sesuatu yang melanggar perkara yang tidak boleh dilakukan, tentunya dalam ruang konteks badan jiwa manusia, yang di dalamnya nanti akan ada konsekuensi, entah itu kisos atau diat. Dimana kisos ini nanti akan dibahas di poin selanjutnya. Namun secara umum kisos ini merupakan sebuah hukum timbal balik ya. Ketika jiwa yang dihilangkan maka balasannya juga jiwa. Begitu juga nanti ketika yang dihilangkan salah satu anggota badan kita, semisal mata, maka hukumannya pun juga mata. Jadi hukum yang setimpal kisah itu. Ada juga yang diat ya. Diat ini merupakan sebuah denda yang harus dibayar terhadap para pelanggar ini. Jadi ketika melakukan pelanggaran terhadap sebuah badan atau jiwa, maka nanti akan ada kisos atau diat yang akan menjadi konsekuensinya. Itu pengertian dari jinayat. Kita lanjutkan kepada macam-macamnya jinayat. Di sini jinayat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah penganiayaan. Di mana pembunuhan di sini dibagi menjadi tiga macamnya pembunuhan. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan seperti sengaja, dan ada pembunuhan tersalah. Ada qatlul amdi, qatlul syibul amdi, dan qatlul khata'. Itu macam jinayat pembunuhan. Terus yang kedua ada jinayat penganiayaan. Nah, di sini dibedakan menjadi penganiayaan besar dan penganiayaan ringan. Oke, itu peta konsepnya. Kita akan bahas satu persatu. Kita ke pembunuhan terlebih dahulu. Apa sih pembunuhan itu? Ya, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital badan karena terpisahnya roh dengan jasad. Jadi tidak bersatunya lagi antara roh dengan jasad, artinya mati ya. Nah, ketika hal ini terjadi, seseorang menghilangkan atau merampas jiwa seseorang, maka di situ dikatakan sebagai pembunuhan. Jadi menghilangkan nyawa di sini itu disebut dengan pembunuhan, yang ditandai dengan tidak lagi bersamanya antara roh dan jasad kita. Itu pengertiannya. Nah, pembunuhan yang pertama tadi adalah pembunuhan sengaja. Apa pembunuhan sengaja itu? Yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Ada niatan, ada keinginan dalam kesadarannya ya, berniat untuk menghilangkan nyawa dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan, semisal dengan parang, dengan tombak, dengan pistol, dan lain sebagainya, yang di situ dapat menghilangkan dengan cepat nyawa seseorang. Dan pelakunya dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak terpengaruh dengan yang lainnya, ada keinginan membunuh, maka di sini disebut dengan pembunuhan sengaja. Dalam istilah syar'inya disebut dengan qatlul amdi.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembunuhan seperti disengaja. Ya, pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, akan tetapi tidak disertai dengan niat pembunuh. Nah, maksudnya gimana? Di sini ada unsur kesengajaan, akan tetapi tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, ketika ada orang yang guyon, ya, temannya lagi duduk-duduk, lalu dari belakang dikagetkan, ya. Lalu yang dikagetkan punya penyakit jantung, ya, sehingga terjadi yang namanya kambuh jantungnya lalu meninggal. Atau dipukul dari belakang, niatnya hanya menyapa, akan tetapi secara bersamaan timbul sesuatu yang menjadikan orang tersebut terpisah dari rohnya, artinya meninggal. Nah, ini disebut dengan pembunuhan seperti sengaja. Istilah syar'inya adalah qatlu syibul amdi. Ya, di mana hal ini tidak ada niatan, tetapi ada unsur kesengajaan, namun kesengajaannya bukan niat untuk membunuh, akan tetapi menimbulkan hilangnya nyawa seorang, sehingga dikategorikan sebagai pembunuhan seperti sengaja. Hukumannya adalah membayar diyat mughalladah. Ini ada yang lupa tadi, ketika pembunuhan sengaja ini hukumannya adalah kisos, ya. Jadi ketika nyawa dihilangkan, maka nyawa pun juga harus dihilangkan, ya, karena hukumannya setimpal, ya. Jadi namanya kisos. Itu hukum asalnya. Akan tetapi ini bisa berubah menjadi diyat mughalladah ketika pembunuhan sengaja itu mendapat pemaafan dari pihak keluarga atau ahli warisnya, sehingga tidak dilakukan pembunuhan atau kisos, melainkan membayar diyat mughalladah, di mana nanti diyatnya ini membayar 100 ekor unta, ya, dengan perincian-perincian yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ini yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah ini disebut dengan qatlul khata', yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, salah dalam kelalaian. Ya, salah dalam tujuannya. Tidak ada tujuan untuk membunuh, tidak ada tujuan untuk berinteraksi dengan yang si korban. Ini namanya pembunuhan tersalah. Satu contoh, ada orang yang menembak burung, berburu burung di hutan lepas. Nah, saat ditembak ternyata peluru yang meluncur mengenai seseorang yang tidak kita ketahui, yang berada di tempat itu juga. Akhirnya seseorang tersebut menjadi korban karena adanya kelalaian tadi, salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, salah dalam tujuan, yang mengakibatkan sebuah kelalaian, sehingga terbunuhnya korban tadi itu tidak ada unsur kesengajaan dari si pelaku penembakan tadi, karena yang dituju adalah burung, akan tetapi mengenai seseorang yang tidak diketahui. Namun terjadi pembunuhan, ini tetap dikatakan pembunuhan, namun kategorinya adalah pembunuhan tersalah. Nah, maka hukumannya di sini adalah membayar diyat mukhaffafah, yaitu membayar 100 ekor unta, namun perinciannya berbeda dengan diyat mughalladah. Ya, tentunya diyat mukhaffafah ini lebih ringan daripada diyat mughalladah yang lebih berat, yang diperuntukkan bagi pembunuhan seperti disengaja. Nah, yang kedua tadi pembunuhan, sekarang penganiayaan. Penganiayaan tadi dibedakan atau dibagi menjadi dua. Ada yang penganiayaan besar. Penganiayaan besar ini yaitu dilakukan pelukaan pada badan atau anggota tubuh yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi dari anggota badan tersebut. Seperti halnya memukul seorang hingga patah. Nah, di situ sudah menghilangkan manfaat atau fungsinya, sudah nggak berfungsi lagi. Patahnya tadi memang tidak menghilangkan nyawa, tetapi di sini menyebabkan kerusakan pada organ bagian tubuh, salah satu tubuh manusia. Ini dikategorikan penganiayaan besar. Lalu yang selanjutnya ada penganiayaan ringan, di mana penganiayaan ringan ini melakukan pelukaan pada badan
atau anggota tubuh yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti hanya luka ya. Tidak begitu sampai menyebabkan kerusakan atau tidak berfungsinya lagi anggota badan tersebut. Ini dikategorikan penganiayaan ringan. Nah, ini macam-macamnya dari jinayat. Nah, sekarang kita lanjut kepada sanksinya. Nah, sanksi jinayat di sini dibagi menjadi 3. Ada kisos, diat, dan kafarot. Ya, kisos ini artinya hukum balasan yang setimpal. Ketika yang dihilangkan nyawa, maka bayarnya juga nyawa. Ada diat, ya, ini denda atau balasan, biasanya berupa harta yang dikeluarkan atau wajib ditunaikan ketika melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan jinayat, seperti halnya membunuh tadi ya, pembunuhan, baik pembunuhan sengaja yang dimaafkan, pembunuhan seperti sengaja maupun pembunuhan tersalah, itu ada denda atau balasan yang berupa diat yang harus ditunaikan kepada ahli waris yang bersangkutan. Itu yang dinamakan dengan diat. Selanjutnya adalah kafarot, yaitu denda atau balasan sebab melanggar janji atau melanggar ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Ya, secara umum biasanya dilakukan dalam bentuk ibadah. Nah, kalau ini ditentukan oleh syariat ya, dalam penentuan hukumannya. Oke, kita secara detail kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi kisos ya, dimana disebut hukuman balasan yang setimpal. Dimana kisos menurut bahasa berasal dari kata kososoh yang artinya mencari jejak ya. Menurut istilah ialah pembalasan yang serupa dengan perbuatan yang pembunuhan ya, melukai, merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya. Jadi di sini artinya jejaknya seumpama membunuh, berarti hukumannya dibunuh. Melukai, berarti hukumnya dilukai. Merusak anggota badan pun demikian. Karena di dalam Al-Qur'an jelas ketika ketetapan Allah atas jaminan ya, jaminan perlindungan ya, wa katabna alaihi fiha anan nafsah bin nafsih wal ainah bil ainih wal anfah bil anfih dan seterusnya. Di situ sudah jelas bahwasanya sudah ditetapkan bahwa barang siapa yang menghilangkan jiwa maka balasannya jiwa. Ketika mata ya balasannya mata, yang dirusak tangan juga balasannya tangan. Ini namanya hukum kisos. Nah, syaratnya kisos bisa dilakukan ini pelakunya sudah mukallaf ya. Artinya sudah dapat membedakan baik dan buruk. Ya, artinya di sini berakal, baligh tentunya. Ini merupakan syarat dilaksanakannya kisos ya. Kalau yang melakukan pembunuhan adalah orang gila maka tidak bisa, karena dia tidak dikategorikan mukallaf. Terus yang kedua, bukan bapak dari korban. Nah, ketika bapak yang membunuh si anak maka tidak dilaksanakan hukum kisos ya, karena ini sudah ketentuan. Terus derajatnya sama, jadi manusia membunuh manusia, derajatnya sama, maka si pembunuh ini ya dikenakan kisos. Muslim membunuh muslim jadi kisos. Kalau muslim membunuh non muslim enggak dikisos ya, karena derajatnya tidak sama. Jadi kesamaan derajat di sini bisa dilihat dari setidaknya agamanya ya. Terus yang keempat dilakukan dalam hal yang sama. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika nyawa yang sama dengan nyawa. Kalau dipukul luka ya dipukul juga gitu. Terus yang kelima, kisos itu dilakukan dengan jenis yang telah digunakan oleh yang membunuh atau yang melukai. Jadi di sini tidak ada kelebihan dan kekurangan. Jadi imbang. Artinya kisos ini setara ya. Setara, namanya adil, ini tidak berat sebelah. Terus yang keenam, orang yang terbunuh itu berhak dilindungi kecuali orang kafir ya. Jadi semuanya dilindungi kecuali orang kafir, yaitu di luar Islam atau orang-orang yang menentang Islam secara nyata. Terus pezina muhson ya, orang yang melakukan zina
akan tetapi dia sudah pernah menikah, ini boleh ya. Terus pembunuh tanpa hak, nah ini, jadi siapapun yang dibunuh itu berhak dilindungi kecuali 3 golongan ini ya. Yang pertama orang kafir, terus pezina muhsan, dan pembunuh tanpa hak ini ya. Oke, itu pembahasan tentang kisos ya. Yang kedua kita lanjut kepada diat, di mana diat di sini menurut bahasa artinya adalah denda atau balasan. Menurut istilah yaitu sejumlah harta benda yang wajib ditunaikan kepada pihak korban sebagai denda akibat tindakan kejahatan yang dilakukan, baik itu membunuh maupun melukai ataupun pemotongan anggota tubuh yang ada. Tangannya dipotong, maka hukumannya nanti akan kena sanksi diat ya. Pertama di sini dilanjut pada sebab-sebabnya. Yang pertama, pembunuh atau perusak anggota tubuh yang dimaafkan oleh keluarganya. Jadi diat ini berlaku bagi pembunuh disengaja tadi. Pembunuhan yang disengaja namun dimaafkan oleh keluarganya, maka dibebankan diat, yaitu diat mughalladah. Terus pelaku pembunuhan itu melarikan diri. Nah, diatnya lalu dibebankan kepada si ahli waris atau keluarganya. Yang ketiga, dilaksanakannya diat itu ketika kisos sukar untuk dilaksanakan, tidak dapat dilaksanakan, maka jalan keluarnya adalah membayar diat. Yang keempat, pelakunya udah meninggal, jadi nggak ada yang bisa dihukum. Jadi anggota keluarganya atau ahli warisnya membayar yang namanya denda tersebut. Yang kelima, hukum diat berlaku bagi pembunuhan terhadap mukmin yang tidak disengaja. Ya, denda atau balasan berupa harta ya. Jadi itu sebab-sebab dari dilaksanakannya hukum diat. Terus macamnya diat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama diat mughalladah, yaitu membayar 100 ekor unta dengan perincian yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Diat mukhaffafah, ini diat yang ringan ya. Diat yang diberikan atau yang dikeluarkan ini tidak begitu berat, dimana perbedaannya ketika diat mughalladah yang berat itu 100 ekor untanya dengan perincian 30 ekor unta betina atau disebut dengan hiqqah, berumur 3 tahun masuki 4 tahun ya, atau 30 ekor unta betina yang masuk 5 tahun dan 40 ekor unta betina yang sedang mengandung. Ini bagi yang diat mughalladah. Sedangkan diat mukhaffafahnya lebih ringan ya, di mana diat mukhaffafahnya di sini sama membayar 100 ekor unta namun dibagi 5 bagian dengan rincian 20 ekor betina, 20 ekor unta betina umur 2 tahun dan 20 ekor jantan umur 2 masuk 3 tahun mau ke 3 tahun, dan 20 ekor betina umur 3 tahun mau masuk 4, dan 20 ekor unta betina umur 4 tahun atau mau masuk 5 tahun. Itu perbedaan antara diat mughalladah dan diat mukhaffafah. Terus yang ketiga, diat selain pembunuhan ya. Selain pembunuhan ini dibagi 2, ada diat penuh, ada diat setengah. Diat penuh dibagi kepada si pembunuhan tadi. Kalau dia setengah, ini biasanya penghilangan anggota badan yang berpasangan. Seperti apa yang berpasangan? Tangan berpasangan, kaki berpasangan, mata berpasangan, telinga, hidung itu berpasangan. Itu maksudnya. Terus selanjutnya adalah sanksi jinayat yang dinamakan dengan kafarat yang ketiga. Ya, apa itu kafarat? Menurut bahasa adalah denda yang harus dibayar karena melanggar ketentuan Allah atau melanggar sumpah. Itu namanya kafarat. Ya, menurut istilah itu tebusan dengan melakukan perbuatan yang ditetapkan oleh syariat. Biasanya di sini kafarat ini identik dengan ibadah ya. Jadi tidak semua harta, ya, sebagian harta, sebagian dengan jalur ibadah seperti halnya berpuasa, seperti apa kafaratnya melanggar sumpah itu berpuasa 3 hari berturut-turut dan lain sebagainya. Ya. Karena macamnya di sini hanya ada 2, kafarat karena pembunuhan dan kafarat karena
melanggar sumpah, di mana kafarat karena pembunuhan yaitu kafarat karena membunuh seseorang ya. Dan kafarat karena pembunuhan binatang buruan seperti halnya melaksanakan ihram, itu tidak boleh membunuh atau berburu ya. Ketika itu dilakukan, maka pelakunya akan dikenakan membayar kafarat ya. Lalu ada juga kafarat karena melanggar sumpah. Biasanya sumpah qasam seperti billahi, tallahi, wallahi. Nah, maka di situ ketika melanggar, maka di sini harus membayar namanya kafarat ya. Ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah memerdekakan satu budak, atau ketika tidak mampu ya bisa berpuasa selama 3 hari, dimana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.